rasul alamin hamdan yuafi ni'maka fi mazidah ya rabbana barakal hamdu. Jadi gini, Ngarot itu sebetulnya sejarah dan budaya, ada kultur juga. Tapi kalau seandainya kita mau bahas tentang sejarah, Ngarot itu panjang dan beberapa banyak banget versi-versinya kayak gitu kan. Kalau kita bicara tentang Ngarot, ada versi begini, ada versi begini. Makanya saya ketika ditugaskan oleh Bu Nina untuk membuat satu film mengangkat tentang budaya daerah Indramayu, khususnya acara Ngarot kayak gitu kan, saya bicara sama beliau, Bu, lebih baik saya bikin film saja, kita bicara fiktif aja di sini kayak gitu kan, ada dan tidak ada kejadian itu, yang penting kita bikin kayak gitu. Ceritanya tentang seorang anak perempuan, orang tuanya itu berambisi banget kalau dia tuh pengen cepet-cepet dinikahkan, karena ada beberapa orang yang pernah melamarnya tuh selalu ditolak kayak gitu kan. Nah, ibu bapaknya nih nggak tahu problemnya si anak kayak gitu kan. Problemnya si anak nih ibu bapak nggak tahu kayak gitu kan. Nah, anak ini depresi ketika ditekan sama orang tuanya harus ikut Ngarot. Dia depresi banget, dia tekan. Kenapa? Dia punya dua pilihan. Kalau seandainya dia mau ikut Ngarot, bagaimana saya nanti? Konon kayak gitu kan. Kalau seandainya saya nggak ikut Ngarot, bagaimana orang tua saya nanti? Nah, jadi ada dua pilihan kayak gitu. Akhirnya si anak itu karena ditekan oleh orang tuanya, kemudian ditekan dengan mitos yang ada, akhirnya dia pergi ke suatu sungai atau ke suatu tempat yang dia pernah kayak gitu kan, apa namanya ya, yang dia pernah ada kejadian yang kurang baik lah kayak gitu kan, ada kejadian yang kurang baik. Ternyata dari situlah kayak gitu kan terungkap selama depresinya si tokoh ini kayak gitu kan. Jadi cerita itu terungkap semuanya tanpa dijelaskan oleh si tokoh perempuan itu kayak gitu kan. Ibunya pun udah ngerti, bapaknya pun udah ngerti. Oh, itu kenapa kamu tidak ikut Ngarot. Sebetulnya kita bukan kolosal. Kalau bisa kolosal itu kan wah dan besar kayak gitu kan. Kenapa kita melibatkan banyak pemain? Pemain itu hampir 60 orang yang masuk di kita tuh sebenarnya, walaupun peran mereka kecil-kecil kayak gitu kan. Tetap genre kita tuh drama tragedi sebetulnya. Drama tragedi yang sedih, yang nangis kayak gitu kan, dan orang juga merasakan ketika dia punya pengalaman yang seperti itu. Bisa masuk kategori dokumenter? Oh no, bukan dokumenter kayak gitu kan. Ini film kayak gitu kan. Karena kita dengan durasi yang 1 jam, kita punya struktur dramatiknya kayak gitu kan. Kemudian kita punya konfliknya, kita punya ada apa namanya history juga di situ. Jadi bukan dokumenter. Yang mau ditonjolin adalah sebenarnya gini, tentang pergaulan, tentang keteledoran orang tua, tentang tidak perhatiannya orang tua kayak gitu kan. Jadi nah inilah efeknya kayak gitu kan. Orang tua tidak memperhatikan anaknya, si anak juga mungkin terlalu bebas karena tidak diperhatikan sama orang tuanya, akhirnya salah kaprah gitu semuanya. Jadi untuk para penonton, mungkin saya berharap ini contoh yang baik kalau menurut saya kayak gitu kan. Jangan meniru atau jangan melakukan hal-hal yang seperti ini kayak gitu kan. Ini hanya sebagai contoh aja. Pesan moral ada kayak gitu kan. Pesan moral dalam film ini ada kayak gitu kan. Pesan moralnya nanti ada di dialog-dialog para tokoh-tokoh pemain yang ada di situ kayak gitu kan. Kritik sosial juga ada. Jadi completed, artinya banyak sekali. Dalam film ini ada konflik tentang komedinya juga ada sedikit kayak gitu kan. Tentang flashbacknya juga ada. Pokoknya semua ada di sini. Ibu Nina itu terlibat di film ini
kayak gitu kan. Kenapa kayak gitu kan? Karena opening ibu itu penting. Jadi ibu ada di awal dan ibu itu ada di akhir kayak gitu. Opening dan closing kayak gitu kan. Jadi saya nggak berani jelaskan dulu kayak gitu kan, karena kita pastinya nanti ada proses editing. Kayak intinya dalam skenarionya sudah dibuat ibu itu ada di opening dan closing. Apakah nanti kita akan tempel di tengah atau di depan semuanya atau di belakang semuanya kayak gitu kan. Bagaimana dari kekuatan cerita ini setelah kita melakukan syuting. Kita ada 3 lokasi, jadi ada sekitaran Indramayu semua ya pastinya kayak gitu kan. Karena kita juga kalau bicara movie itu harus cari lokasi-lokasi yang memang benar-benar filmis dan sinematik. Jadi nggak mesti real harus di situ ya di situ kayak gitu kan. Karena tetap kebutuhan penonton itu adalah keindahan. Apalagi kita memang benar-benar mau ekspos atau mau mempromosikan nih Indramayu keren loh kayak gitu kan. Jadi kita benar-benar harus cari lokasi-lokasi yang memang itu bagus dan enak untuk estetik. Movie sejarah buat saya kayak gitu kan. Jarang-jarang saya bikin film itu dengan waktu yang hanya berapa ya? 1 bulan ya? Enggak 1 bulan, berarti ya 15 hari. Makanya bahasanya tuh bukan running, jadi bahasanya kayak gini. Jadi kita mesti ekstra kayak gitu kan. Bagaimana mensiasati cerita itu, bagaimana mensiasati pemain yang memang di kita itu adalah pemain-pemain pemula, bagaimana mensiasati lokasi. Jadi yang penting dramatiknya dapat, yang penting pesan yang mau kita angkat itu diterima. 7 Oktober Ya. tayang. Ya. Pesan dari film ini buat teman-teman, jujur ini dari hati kecil saya kayak gitu kan. Film ini sedih banget kayak gitu kan. Tapi dari cerita itu sedih kalau kita tidak digarap dengan bagus, dengan gambar yang bagus, dengan musik yang bagus kayak gitu kan, film ini tidak jadi apa-apa. Karena itu untuk para penonton atau yang suka dengan membuat film kayak gitu kan, yuk kita sama-sama belajar deh supaya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin sampaikan kepada penonton yang ingin nonton karya-karya itu harus benar-benar belajar.